الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, sekaligus dirahmati Allah, marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sampai hari ini, di pagi ini yang cerah ini, kita masih dapat beraktivitas, dimulai dari siapan sahur, sudah pulau sahur, kemudian ke masjid menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Ini adalah suatu syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya, dan termasuk orang-orang yang mendakwakan ajaran-ajarannya sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh ini tema kita adalah menuju malam 1000 bulan. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Bahwa salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan, Bapak Ibu, yang paling ditunggu-tunggu adalah malam Lailatul Qadar. Itu bagi orang-orang yang berharap jauh-jauh hari, bahkan setahun yang lalu, untuk berharap ingin bertemu dengan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keistimewaan dan keberkahan. Itulah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah telah menurunkan
Al-Quran padanya. Kemudian apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung sama dengan 83 tahun. Di mana pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atau dikatakan malaikat lainnya dengan seizin Tuhannya dengan mengatur segala urusan. Maka selamatlah, sejahteralah malam itu sampai datangnya fajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau memang kita ingin menunggu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, maka kita bersiap-siap untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Dan juga banyak orang yang mengabaikan, melewatkan malam-malam di akhir 10 yang terakhir pada bulan Ramadan ini hanya dengan waktu yang tidak bermanfaat. Ada juga yang semakin enak tidurnya. Padahal Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, di dalam surat Sajadah ayat 6 menjelaskan, tatajafa junubuhum anil madaji'ina rabbahum khawfaw wa tama'u wa mimma razaqnahum yunfikun. Di mana lambungnya jauh dari tempat tidur. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan juga keluarga, istri-istrinya jauh lambungnya dari tempat tidur. Tetapi mungkin kita semakin lengket dengan lambungnya dengan tempat tidur. Tidurnya semakin nyenyak, tidurnya semakin lama. Pada Rasulullah SAW di 10 malam yang terakhir lambungnya jauh dari tempat tidur. Inilah yang wajar, yang harus kita contoh, kita teladani Rasulullah SAW. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Ya, berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Takut dalam arti bahwa azab Allah amat pedih. Takut, karena takutnya maka mereka berdiri untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan walaupun ini hanya sunnah. Yang pertama, mari kita memperbanyak berdoa. Pada akhir 10 akhir bulan Ramadan ini, doa kita macam-macam. Yang jelas doa kita perbanyaklah bertaubat, kembalilah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang sudah kita tumpuk-tumpuk pada masa-masa yang lalu. Maka Nabi mengatakan, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berdiri, siapa yang salat malam, salat sunat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Inilah harapan seorang hamba. Begitu banyaknya dosa-dosa yang ia lakukan, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk itu mari kita bersama-sama di akhir 10 yang terakhir ini kita siapkan diri kita untuk senantiasa jauh dari tempat tidur, bukan tambah banyak tidur, ya Pak ya. Ini yang kita contoh Rasulullah SAW, kita dengan cara beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid. Ada yang mengatakan kencangkan ikat pinggang, artinya kita senantiasa untuk mengharapkan ampunan Allah, pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah. Mari kita berusaha untuk tidak tidur di malam hari di 10 akhir pada bulan Ramadan ini. Yang pertama yang kita lakukan, banyak-banyaklah berdoa, perpanjanglah solat kita di waktu malam. Tidak hanya solat tarawih, apakah itu solat hajat, apakah solat istiqarah, apakah solat tahajud, yang bisa kita lakukan untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak kalah penting, kita diharapkan untuk berinfak, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga rezeki itu tidak hanya menumpuk pada diri kita dan tidak hanya menumpuk pada orang-orang yang kaya saja. Bahwa dia tidak dapat dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah, dapat dikatakan dia sudah beribadah secara individu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan keseimbangan, yaitunya ibadah ritual dan juga ibadah sosial. Ibadah ritual yang kita lakukan adalah ibadah solat 5 waktu dan solat sunatnya, dan juga ibadah puasa yang kita jalani, termasuk di sini adalah ibadah sosial. Mari kita untuk siap berbagi dengan sesama kita agar mereka tidak merasa merasa sedih dalam mengharungi hidup dan kehidupan ini, termasuk pada bulan Ramadan ini. Mari kita untuk bisa berbagi dengan sesama, untuk bersedekah, baik bersedekah untuk berbagi dalam waktu berbuka puasa, baik untuk berbagi untuk mencukupkan kebutuhan keperluan mereka, sehingga mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga tak kalah pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kencangkan kembali, kita perkuat kembali tilawah kita, membaca Al-Quran kita. Anggaplah 10 malam yang pertama ya tidak sempat khatam Al-Quran, lewat. 10 malam yang kedua juga lewat. Nah ini 10 yang ketiga ini mari kita usahakan minimal 1 kali kita untuk khatam Al-Quran kita. Kita berusaha lah Pak. Apalagi sekali lagi saya katakan, usia kita yang sudah lanjut ini, apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Untuk itu mari kita isi Ramadan ini penuh dengan makna, penuh dengan amal-amal, dengan ibadah-ibadah, agar pahala yang begitu besar yang dijanjikan Allah kita dapatkan di tahun ini, di bulan ini yang penuh dengan berkah ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di masjid ini juga melaksanakan i'tikaf. Kalau mau ikut ya silakan, dan juga disediakan sahur bersama, tak usah balik, kecuali kaget balik baik kalau sudah sholat subuh. Sebenarnya i'tikaf itu dilakukan kalau bisa 24 jam, kalau bisa Pak. Tapi karena kita ini masih ada kesibukan di siang hari, ya silakan saja kita untuk beriktikaf di malam hari, sedangkan di siang hari kita untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Tapi kalau lah tua-tua ini, ayo Pak, lama gitu begawe di hidup di dunia ini, sekarang kita siapkan waktu kita
untuk semakin dekat dengan Allah, dapat kita meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Alangkah konyolnya kita ini Pak, sudah berkali-kali kita menjalani bersama dengan Ramadan, tetapi kita lewatkan begitu saja. Apalagi saya lihat di dusun-dusun itu Pak, pintu-pintu masjidnya tertutup rapat, lampunya tidak menyala di waktu-waktu 10 akhir pada bulan Ramadan. Untuk itu mari kita bersama-sama kita bangunkan keluarga kita, istri-istri kita untuk bisa melakukan i'tikaf untuk mendapatkan pahala yang begitu besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemenangan akan kita dapatkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu target kita pada bulan Ramadan ini, dapat menyelamatkan, mengisi malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita diberi kesehatan lahir dan batin dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi malam-malam 10 yang terakhir ini. Yang pertama, dengan banyak-banyaklah berdoa. Mana tahu ada cita-cita yang belum tercapai, ayo berdoa. Bahwa doa sangat mustajabah, sangat-sangat dirindukan oleh orang, tetapi mereka tidak mau berdoa. Berdoa itu tidak hanya minta ampun saja, juga secara umum mari kita meminta dan memohon apa saja permintaan kita, Allah akan kita penuhi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Waktu-waktu yang kita jalankan baik di waktu siang, apalagi di waktu malam, tidak ada yang terlewatkan kecuali penuh dengan amal, penuh dengan ibadah. Inilah yang kita cita-citakan. Pas nanti tanggal 1 Syawal kita berhak bergembira menjadi orang pemenang untuk memenangkan segala kehendak kemauan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan inilah secara singkat sebagai wejangan bagi kita untuk mendapatkan malam yang lebih baik, diisi dengan kebaikan, diisi dengan ibadah, dengan amal. Mudah-mudahan inilah waktu yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.